Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada Minggu Letare tanggal 15 Maret 2026 ini tertulis di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026, kita masuk kepada Minggu Letare yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah, yang diambil dari Yesaya 66 ayat 10. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa kita harus bersukacita? Bukankah kita sedang berada di tengah-tengah masa Prapaskah? Masa di mana kita seharusnya merenungkan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan, dan juga merenungkan pengorbanan dan penderitaan Kristus. Saudara-saudari, Minggu Letare ini ibarat sebuah oase di tengah padang gurun. Di tengah perenungan kita yang dalam tentang dosa dan pertobatan, gereja memberikan satu hari Minggu yang mengingatkan kita akan cahaya pengharapan. Kita bersuka cita karena penderitaan Kristus bukanlah akhir dari segalanya. Ada fajar kebangkitan yang menanti. Kita bersuka cita karena kita menyadari dari mana kita telah diselamatkan. Itulah tepatnya yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14 ini. Paulus mengajak kita untuk melihat sebuah kontras yang luar biasa, sebuah transformasi radikal yang menjadi alasan utama mengapa hati kita harus dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur pada Minggu Letare ini. Karena itu mari kita merenungkan 3 kebenaran penting dari firman Tuhan tentang apa arti diubahkan dan hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, ingatlah siapa kita dahulu dan siapa kita sekarang. Paulus membuka perikop ini dengan sebuah pernyataan yang sangat tajam di ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan baik-baik pilihan kata Paulus. Ia tidak mengatakan dahulu kamu berada di dalam kegelapan. Paulus mengatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Dosa bukanlah sekadar baju kotor yang kita pakai. Dosa adalah identitas masa lalu kita. Kita adalah bagian dari kegelapan itu sendiri, tersesat, buta, dan tanpa pengharapan. Tetapi puji Tuhan, ada kata, tetapi sekarang. Sekarang saudara dan saya adalah terang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukan karena kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat baik atau religius. Paulus menambahkan satu frasa kunci, di dalam Tuhan. Terang itu bukan milik kita sendiri, melainkan terang Kristus yang diberikan kepada kita karena kita dipersatukan dengan Dia.
Saudara-saudari, inilah akar dari sukacita letare kita. Identitas kita telah diubahkan secara permanen oleh anugerah Tuhan. Karena identitas kita sudah berubah, maka perilaku kita pun harus berubah. Paulus berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Cara kita bersikap, berbicara, dan bekerja bukanlah syarat supaya kita diselamatkan, melainkan bukti nyata, konsekuensi logis bahwa kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan untuk menjadi anak terang, tetapi karena kita sudah dijadikan anak terang. Lalu bagaimana bentuk nyata dari hidup sebagai anak-anak terang itu? Di ayat 9, Paulus menyebutkan 3 buah dari terang. Yang pertama kebaikan, agatosine. Ini berbicara tentang kemurahan hati. Di tengah dunia yang semakin egois dan pragmatis, anak terang hadir untuk peduli, menolong yang lemah, dan memberikan kasih tanpa pamrih. Yang kedua, keadilan, dikaiosine. Ini berbicara tentang integritas. Di tempat kerja saudara-saudari, di sekolah, di tengah masyarakat yang memaklumi suap, korupsi, dan kelicikan, anak terang dipanggil untuk bertindak lurus dan benar. Tidak ada kompromi-kompromi kecil bagi anak terang. Yang ketiga, kebenaran, aletheia. Ini berbicara tentang keaslian, anti kemunafikan. Di era digital saat ini, di mana media sosial dipenuhi dengan pencitraan palsu, kebohongan atau hoaks, dan kata-kata kotor, anak-anak terang dipanggil untuk hidup secara otentik, membagikan kebenaran yang selaras dengan firman Tuhan. Lalu Paulus melanjutkan di ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata menguji sering digunakan oleh pandai emas untuk membuktikan apakah sebuah logam itu emas murni atau palsu. Saudara-saudari, hidup kekristenan bukanlah sekadar menghafal daftar larangan. Jangan ini, jangan itu. Hidup kekristenan adalah sebuah kepekaan rohani yang aktif. Setiap hari saat saudara mengambil keputusan bisnis, saat memilih cara mendidik anak, saat merespons konflik dalam rumah tangga, atau saat memegang smartphone gadget kita harus selalu bertanya, Tuhan, apakah ini menyukakan hatimu? Apakah keputusan ini memancarkan terangmu? Itulah proses menguji yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, bagian ketiga dari firman Tuhan hari ini mungkin adalah bagian yang paling menantang bagi gereja masa kini. Paulus berkata di ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Gereja dan orang percaya sering kali terjebak dalam 2 ekstrim. Ekstrim pertama adalah kompromi. Kita ikut-ikutan gelap supaya bisa diterima oleh lingkungan kita. Ekstrim kedua adalah isolasi. Kita bersembunyi di dalam gereja, membuat kelompok-kelompok Kristen yang eksklusif dan membiarkan dunia luar hancur di dalam dosanya. Namun panggilan Tuhan bukanlah kompromi atau isolasi, melainkan konfrontasi. Terang itu sifatnya mengganggu kegelapan, dan Paulus menyuruh kita untuk menelanjangi perbuatan kegelapan itu. Ini adalah panggilan kenabian gereja. Kita tidak boleh diam ketika melihat ada ketidakadilan sosial terjadi, penindasan terhadap yang lemah, atau praktik korupsi di sekitar kita. Berdiam diri, melihat kejahatan, sama artinya dengan membiarkan kegelapan itu menang. Namun saudara-saudari, dan ini sangat penting, tujuan kita menelanjangi kegelapan bukanlah untuk mempermalukan atau menghancurkan orang berdosa. Perhatikan ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ini adalah teologi pemulihan yang sangat indah. Ketika terang Kristus melalui hidup kita menyinari kegelapan orang lain, tujuannya adalah agar mereka menyadari dosa mereka, bertobat, dan pada akhirnya mereka pun diubahkan menjadi terang. Gereja bukanlah mahkamah untuk menghukum orang berdosa,
melainkan rumah sakit rohani di mana luka-luka akibat kegelapan itu diekspos supaya bisa dibersihkan dan disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Teguran kita haruslah selalu dibungkus dengan kasih penebusan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus menutup pengajarannya ini dengan mengutip sebuah nyanyian rohani jemaat mula-mula yang begitu indah di ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang tidur dalam tanda kutip secara rohani. Kita datang beribadah setiap minggu, tetapi di luar gereja, hidup kita tidak ada bedanya dengan dunia. Kita kehilangan integritas kita. Kita membiarkan kepahitan menguasai hati kita, atau kita menyerah pada dosa-dosa tersembunyi. Di Minggu Letare yang penuh sukacita ini, panggilan Tuhan bergema kuat bagi kita semua. Bangunlah, tinggalkanlah kehidupan lama yang gelap itu. Ingatlah harga mahal yang telah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib untuk memindahkan saudara dan saya dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Biarlah Kristus bercahaya atas saudara dan saya, memenuhi hati saudara dan saya dengan pengampunan dan sukacitanya. Dan ketika saudara dan saya melangkah ke dalam atau di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini, jadilah terang yang sesungguhnya. Hasilkanlah buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bawa terang itu ke dalam keluarga Anda yang mungkin sedang retak. Bawa terang itu ke tempat kerja Anda yang mungkin penuh intrik. Bawa terang itu ke tengah-tengah masyarakat kita yang merindukan kebenaran sejati. Terang tidak akan pernah kalah oleh gelap. Sekecil apapun nyala lilin, ia akan selalu mengusir kegelapan. Karena itu, selamat menghidupi identitas saudara sebagai anak-anak terang. Selamat bersukacita merayakan anugerah keselamatan. Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk teguran dan penghiburan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, melainkan telah mengangkat kami dari kelamnya dosa dan menjadikan kami anak-anak terang di dalam Kristus. Ampunilah kami jika selama ini kami sering kali tertidur secara rohani, berkompromi dengan nilai-nilai dunia yang keliru, atau sekadar bersembunyi di zona nyaman kami. Pada Minggu Letare ini, di tengah sukacita keselamatan yang Kau berikan, bangunkanlah kami kembali ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat untuk terus menguji apa yang berkenan di hati-Mu. Mampukan kami untuk berani menelanjangi kegelapan, bukan dengan sikap menghakimi, melainkan dengan kasih penebusan yang membawa pemulihan bagi sesama. Tolong kami untuk terus menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran secara nyata di dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Biarlah Kristus terus bercahaya atas kami, mengusir segala kegelapan, dan menjadikan hidup kami saluran pengharapan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.